Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Febri Melania Borusbayang. Saya adalah mahasiswi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Saya adalah mahasiswi kelas Koperasi 6. Nah, di sini saya diberikan tugas oleh Bapak Hardisen Syahbrus SPD MM selaku dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran. Nah, di sini saya diberikan tugas berupa UAS yang berjudul Pengembangan Produk Baru dan Siklus Hidup Produk. Nah, adapun jurnal yang saya ambil, yang pertama tuh pengelolaan, pengembangan, dan strategi daur hidup produk, dan yang jurnal kedua tuh dampak faktor manajemen pengetahuan terhadap kinerja pengembangan produk baru. Nah, yang pertama tuh pengembangan produk. Nah, pengembangan produk baru di sini dikatakan produk baru dapat didefinisikan sebagai barang dan jasa yang pada prinsipnya berbeda dengan produk yang dipasarkan oleh sebuah perusahaan. Nah, adapun beberapa kategori tentang produk baru. Yang pertama itu produk yang betul-betul baru, tidak ada produk penggantinya. Atau misalnya obat bagi pasien yang mengidap sakit penurunan daya tahan tubuh, ataupun produk yang penggantinya sangat berbeda, atau misal tenaga diesel untuk mengganti tenaga listrik, tenaga surya untuk mengganti tenaga air. Yang kedua, produk yang sejenis dengan desain baru, misalnya mobil desain terbaru untuk tahun ke depan, baju model terkini, telepon seluler dengan fitur termutakhir. Dan yang ketiga tuh produk tiruan yang baru bagi perusahaan tapi tidak baru bagi pasar. Misalnya kamera digital, telepon seluler dengan kamera otomatis. Nah, selain itu terdapat alasan dari pengembangan produk baru, yaitu keputusan untuk menciptakan produk banyak didasari karena beberapa faktor, antara lain produk yang sudah ada telah usang, yaitu kurang bermanfaat untuk masa sekarang yang disebabkan produk telah ketinggalan mode ataupun teknologi. Survei pasar untuk mengetahui keinginan konsumen dan kekurangan dari produk yang sudah ada dilakukan sebagai dasar untuk mengembangkan produk yang sudah ada sehingga konsumen lebih terpuaskan keinginannya. Untuk itu, perusahaan menginvestasikan sejumlah dana yang sangat besar untuk riset dan pengembangan produk baru atau produk yang sudah ada. Tujuan utama dari usaha pengembangan produk baru adalah untuk meningkatkan pertumbuhan volume dan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, adapun tahapan pengembangan produk baru, yang pertama itu tahapan pencairan dan penyaringan ide tentang produk baru. Nah, langkah pertama dalam menciptakan produk adalah mengembangkan ide. Pengembangan produk yang sama sekali baru membutuhkan informasi pasar tentang kebutuhan apa yang belum terpenuhi agar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Gagasan produk baru bisa berasal dari berbagai macam sumber seperti pelanggan, karyawan, pesaing, penelitian, pengembangan, dan konsultan. Setiap ide untuk menciptakan atau mengembangkan produk baru perlu disaring. Penyaringan ide produk baru merupakan keputusan penting karena menyangkut langkah awal untuk menentukan ide mana yang akan diterima. Perusahaan akan menolak ide yang memerlukan pengorbanan besar karena memerlukan sumber daya teknologi, keahlian, dan kecakapan di bidang pemasaran yang tidak dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua itu tahap analisis bisnis. Nah, tujuan analisis bisnis adalah untuk meninggalkan usaha yang tidak menguntungkan sebelumnya. Biaya pengembangan dan pengujian pasar dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan studi yang mendalam tentang kemampuan laba potensial dari ide produk baru. Masing-masing ide perlu dianalisis dari segi bisnis untuk memperkirakan biaya dan keuntungannya. Ide dapat dilaksanakan dengan syarat penerimaan laba melebihi pengeluaran biaya. Dan yang ketiga itu tahap
pengembangan. Tujuan tahap ini adalah mengubah ide-ide menjadi produk sesungguhnya yang dapat memberikan manfaat pada konsumen dan dapat diproduksi secara ekonomis oleh perusahaan. Dalam tahap ini tercangkup beberapa kegiatan antara lain pengujian konsep, penilaian laboratorium, pengadaan tes kesukaan konsumen, dan operasi pabrik percontohan. Yang keempat ada tahap pengujian. Tahap ini membutuhkan interaksi antara bidang pemasaran dan keahlian teknik untuk memutuskan karakteristik fisik yang dibutuhkan dalam menghadapi tingkat persaingan yang akan dihadapi pada saat produk baru diluncurkan. Tahap ini dirancang untuk mengukur reaksi konsumen terhadap produk baru dan melihat dukungan konsumen terhadap program pemasaran perusahaan di suatu pasar tertentu. Dan yang kelima, tahap komersialisasi. Pada tahap ini membutuhkan koordinasi antara berbagai fungsi yang ada. Apabila uji pasar menunjukkan hasil yang menjanjikan, perusahaan akan mulai memproduksinya dan memasarkannya. Perusahaan sebaiknya terus memonitor dan melakukan penyesuaian baik dari segi produk, harga, iklan, bentuk promosi, maupun sistem distribusinya. Siklus hidup produk. Nah, di samping terdapat gambar siklus kehidupan produk. Yang pertama itu perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu perkenalan. Perkenalan dalam suatu produk awal mengenalkan produk ke pasar agar konsumen menyadari keberadaannya. Tahap ini ditandai dengan tingkat pertumbuhan yang lambat. Biaya promosi dan produksi sangat tinggi melebihi tingkat pendapatan sehingga tidak ada penerimaan laba. Produk ditentukan dengan harga tinggi jika di pasar tidak ada pesaing lain. Yang kedua, pertumbuhan. Dalam pertumbuhan, suatu periode peningkatan pertumbuhan penjualan yang sangat cepat dan peningkatan laba yang cukup berarti. Pesaing berusaha memasarkan produk yang hampir sama atau bahkan dengan kualitas lebih baik karena menyadari kesuksesan produk tersebut. Yang ketiga, kedewasaan. Dalam kedewasaan, suatu produk penurunan dalam pertumbuhan pasar karena produk telah diterima oleh sebagian pasar potensial. Laba tidak mengalami peningkatan yang cukup berarti atau stabil, bahkan bisa saja menurun karena perusahaan melakukan upaya perlawanan pesaing di pasar. Beberapa strategi pemasaran akan menawarkan diskon khusus dan pembedaan pada rancangan produk yang sudah ada untuk mempertahankan pangsa pasar. Dan yang keempat, penurunan. Dalam penurunan, periode di mana tingkat penjualan dan laba mengalami penurunan yang cukup drastis. Hal ini karena permintaan konsumen sangat berkurang dan pesaing semakin bertambah di pasar. Demikianlah penjelasan saya mengenai pengembangan produk baru dan strategi siklus hidup produk. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.